salah satu yang cukup menarik dan cukup menjadi perhatian juga ini adalah berkaitan dengan jatah pengelolaan tambang ya atau izin usaha pertambangan begitu yang sebelumnya diberikan kepada ormas begitu ya, diperbolehkan, saat ini akan diperluas begitu ya dari UU revisi UU Minerba sendiri begitu ya ke perguruan tinggi negeri ataupun juga PTN. Tanggapan dari APMI berkaitan hal ini seperti apa, Bu? Ya kalau Mbak Iva, kami sendiri melihat itu hal yang kayaknya nggak mungkin ya, karena gini, yang sudah profesional aja, perusahaan yang sudah malang melintang di perusahaan pertambangan kadang-kadang masih begitu banyak menghadapi tantangan, ya kan? Yang sudah bermodal besar, yang sudah running puluhan tahun, itu aja masih menghadapi tantangan yang luar biasa. Ya, nggak semudah itu. Walaupun Mbak Iva punya modal besar, belum tentu mampu menghandle pertambangan, betul ya. Nah, sekarang ini pekerjaan di pertambangan itu sangat amat kompleks banget, complicated kalau kita bilangnya. Yang kedua juga nggak semata-mata modal, ya kan. Yang ketiga dengan inkonsistensi aturan. Ya kan, banyak investor-investor baik yang foreign investment, kemudian yang lokal, itu juga kadang-kadang nyerah. Ini aturan kok nggak selesai-selesai ya, kok hafal juga capek kali saya gitu ya. Nah, sekarang kita kembali, kalau kita perusahaan pertambangan itu kita serahkan kepada perguruan tinggi. Kemudian kepada, di situ saya coba baca ya draft revisi Undang-Undang Minerba, perusahaan swasta yang ditunjuk. Berarti bukan lelang dong, Mbak. Jangan sampai titipan, itu yang pertama. Kedua, kapasitas universitas, kapasitas kampus, kapasitas mahasiswa, apakah mampu? Sudah mampu untuk mengelola pertambangan. Jangan sampai nanti negara lagi yang tanda kutip cuci piring untuk menyelesaikan kerusakan lingkungannya, dampak-dampak dan efek-efek yang dilakukan penambangan oleh mereka yang belum mumpuni bagi saya. Ya, secara profesional, secara finansial, secara kapasitas itu belum mampu, sehingga akhirnya negara lagi yang harus bersih-bersih. Nah, tadi ini berbicara berkaitan dengan bersih-bersih, ini saya langsung teringat ya dengan satu topik lainnya begitu yang mana kita juga sempat mengalami mungkin negatif campaign ya berkaitan dengan nikel tanah air kita begitu, disebut sebagai dirty nickel sudah di mana-mana begitu, dan bahkan campaignnya juga semakin dalam lagi begitu ya. Sekarang sudah disebut sebagai bloody nickel begitu. Tanggapan dari Anda, Bu Meydi, seperti apa? Karena balik lagi sebetulnya kita berperan sangat besar begitu terhadap supply nikel dunia begitu. Jangan sampai kita juga menghadapi negative campaign, black campaign justru dialami begitu, dan kita juga harus fight back begitu. Seperti apa tanggapan dari Anda? Iya, jadi perlu dilihat dulu Mbak Iva. Total market size nikel itu 70% masih ke stainless steel, ya, 30% baru ke bahan baku baterai, MHP, nikel sulfate dan sebagainya. Berarti baru 30%. Dan sejak tahun 2024 ada penurunan ya untuk baterai dan EV, betul ya. Nah, sekarang kalau kita lihat pangsa pasar Eropa bahwa di tahun 2027 ada EU pasport baterai, ya kan. Jadi kayak visah gitu kan. Kalau kita mau masuk Eropa itu ada visahnya. Visahnya itu apa? ESG, ya. Nah, apakah ESG yang ditetapkan oleh negara-negara Eropa dan Amerika itu sudah comply belum dengan kondisi situasi Indonesia? Belum tentu loh Mbak, ya kan. Nah, kita harus menyusun ESG yang betul-betul comply, yang berdasarkan sesuai market. Ini kan marketnya Eropa. Kami sedang berdiskusi baik dengan Tesla, dengan Mercedes, dengan beberapa OEM manufacturers. ESG yang kalian mau seperti apa sih di Indonesia? Tapi kalau kita melihat kepada ESG standar yang sudah diberlakukan baik dari IRMA, RMI, Nickel Institute, luar biasa berat Mbak, sangat berat, berat banget. Nah, poin apa yang cukup berat? Ada beberapa poin ya yang harus kita comply, ya. Itu menyangkut life supply chain, ya. Life supply chain itu circle-nya baik dari hulunya sampai ke hilirnya, sampai ke output produknya. Jadi mereka akan ngecek satu-satu baik dari hulu, baik penambangannya, alatnya, manpower-nya, safety-nya, semua. Detail banget, tick box-nya tuh banyak sampai 400 item loh Mbak. Saya baca aja pusing gitu kan. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kami mengundang, APMI nanti bulan April akan melakukan semacam ESG forum. Kita mengundang langsung dari market, ya marketnya siapa sih, kayak Tesla, kayak Mercedes gitu kan. Kemudian kita juga mengundang para agensinya. Agensinya itu siapa? IRMA, RMI, kemudian dari Nickel Institute, itu akan memberikan semacam training, bagi saya itu training. Apa sih yang comply ESG menurut
buat kalian yang betul-betul proper Oke. dengan situasi Indonesia dulu. Karena apapun itu kalau kita tidak men-training baik government maupun players, ujung-ujungnya kan masuk dalam aturan. Pertanyaannya, apakah kita sudah punya permen atau kemen mengenai ESG? Kan belum ada. Yang ada kan baru I atau S atau G. Ya. Tapi as a completed ESG kan belum ada. Nah, menuangkan dalam aturan, tapi aturan itu harus comply dulu dengan situasi kondisi kita. Oke. Gitu loh. Masih ada waktu, 2027. Oke, tapi intinya memang artinya dari pengusaha juga berupaya ya untuk terus Betul. comply begitu dengan Ya. berbagai syarat yang diminta ya tentunya. Betul, betul. Dan ini juga untuk kita sebenarnya. Kalau Ya. saya melihat, saya baca semua kan back to the futures. Ya kan, bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita betul-betul proper mengenai safety Ya. terhadap kecelakaan-kecelakaan kerja, kemudian dampak zero emission-nya nanti, gitu kan, carbon emission-nya seperti apa yang dihasilkan oleh penambang hulu maupun hilir, gitu Good kan. corporate governance-nya juga. Ya, kalau kita berbicara GMP banyak yang sudah melakukan, tapi Bu Ia tolong jangan hanya melihat dari sisi negatifnya, gitu kan. Kadang-kadang kan video-video ada beberapa yang diedit, gitu kan. Cuma saya kalau melihat kondisi fakta di lapangan, ada benarnya, tapi nggak 100% fakta faktual yang ditampilkan dalam beberapa media ataupun video yang diviralkan. Kami kan pelaku, kami tahu apa yang terjadi di sana. Ya, memang betul. Mulai kita harus mempertimbangkan bagaimana faktor lingkungan, faktor keselamatan, faktor community, dan yang paling penting lagi kita berbicara carbon emission kan. Ya. Ini yang harus karena kita memang jadi pikirkan. fokus kita bersama dan Betul. tadi memang udah menjadi syarat begitu harus mau tidak mau juga harus dipenuhi Wajib. begitu ya wajib.